Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga di pagi yang cerah kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Baik, perkenalkan, nama saya di sini Jagat Nurdin. Saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pelatihan dan pengembangan karyawan di PT DR pada pagi kali ini. Oke, mungkin langsung saja, tidak panjang lebar, kita menjelaskan ke poin-poin yang akan kita jelaskan, mohon disimak secara seksama. Pelatihan dan pengembangan karyawan subsistem adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini sangat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa. Nah, jadi pelatihan dan pengembangan karyawan ini ya sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena apa? Perusahaan yang besar itu yang pastinya dibutuhkan yang karyawan-karyawan dengan kinerja yang bagus juga. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap kualitas produksi, kualitas barang yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Jadi kadar itu dibutuhkannya pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini ada definisi pelatihan karyawan menurut Andrew E. Sikula. Pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Nah, jadi dari definisi ini sudah jelas bahwa pelatihan karyawan itu adalah proses pendidikan jangka pendek. Jadi kita di sini akan dididik dengan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Nah, jadi di sini adalah suatu pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir agar kita bisa memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis dengan tujuan tertentu, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Definisi pelatihan kerja yakni keseluruhan kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini ada pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai macam program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan baru. Arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk retensi karyawan di tempat kerja, terutama saat ini, di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode terpopuler dalam pengembangan karyawan yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Nah, jadi definisi pengembangan itu adalah kita sebagai karyawan harus bisa meningkatkan keterampilannya setelah adanya pengembangan karyawan ini. Ada pelatihan dan pengembangan karyawan ini. Diharapkan kita bisa meningkatkan keterampilan kita, memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi, juga keterampilan baru pun kita bisa mendapatkannya. Dan yang lebih penting juga kita bisa mempersiapkan bahwa para karyawan, para rekan-rekan sekalian yang ikut pelatihan dan pengembangan ini bisa menjadi individu yang bertanggung jawab, yaitu yang berbeda atau lebih besar daripada yang lain. Jadi diharapkan bisa memegang tanggung jawabnya dalam mengerjakan suatu tugas di dalam suatu perusahaan, yaitu
terutama di PT DR pada saat ini. Oke, di sini ada tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi. Persaingan bisnis menuntut lebih dari itu, menambah keterampilan karyawan dan mengasah keahlian yang telah mereka miliki. Menjadi langkah penting yang harus diambil perusahaan agar bisa bertahan dalam kompetisi. Nah, di sini ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan pengembangan yaitu ada meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan yang terakhir ada transfer keahlian dan kreasi. Nah, di sini mungkin kita jelaskan poin 1. Tujuan dan pelatihan itu meningkatkan produktivitas. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang kan sudah zamannya teknologi ya. Teknologi berkembang dengan amat pesat. Sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi terbaru dapat membantu kita untuk mengejar perkembangan yang cepat itu. Nah, peningkatan produktivitas juga terjadi ketika karyawan menjadi semakin ahli dalam pekerjaannya. Mereka dapat mengembangkan cara atau metode baru yang membuat mereka mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama atau berulang dengan lebih efektif. Nah, jadi kita manfaatkan teknologi tersebut di suatu perusahaan yang kita jalani saat ini, yaitu terutama di PT DR pada saat ini. Kita harus bisa meningkatkan produktivitas kita. Jangan sampai kita telah mengikuti pelatihan dan pengembangan pada saat ini tapi malah produktivitas kita malah makin menurun. Tapi setidaknya kita harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang kedua itu ada memperbaiki kualitas. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan saja, melainkan juga harus bisa memberikan layanan atau menghasilkan produk yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Ini pada akhirnya akan mempertahankan klien atau pelanggan-pelanggan kita dan menggait klien kita dari mana saja ya. Klien-klien baru bisa kita gait, bisa kita ambil pula. Nah, jadi diharapkan kita bisa memperbaiki kualitas dan kita selain meningkatkan produktivitas kita juga bisa memperbaiki kualitas kita. Dan yang ketiga ini ada mengurangi waktu belajar karyawan. Nah, ketika kita mengikuti program latihan dan pengembangan pada pagi hari ini nih secara rutin, nah, kemampuan kita harus bisa bertambah secara bertahap. Tentunya ya harus bisa bertambah secara bertahap. Mengapa demikian? Karena karyawan dengan kemampuan yang mumpuni dan terus terasah akan lebih cepat dalam mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Semakin lemah kemampuan ini, semakin sulit pula bagi mereka untuk belajar. Nah, jadi semakin cepat kita menguasai hal-hal baru, artinya semakin besar pula kesempatan bagi perusahaan yang sedang kita jalani saat ini untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Karena kedepannya itu persaingan bisnis itu sangat luar biasa. Jadi kita harus bisa cepat dalam mempraktikkan hal-hal baru. Nah, ini dia bisa disebutkan dengan mengurangi waktu belajar karyawan. Dan yang keempat itu ada meningkatkan retensi karyawan. Nah, perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawannya dalam waktu cukup lama. Nah, merekrut SDM atau sumber daya manusia yang baru akan lebih membutuhkan waktu daripada memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada. Jadi daripada kita mengambil karyawan baru, maka pastinya ya kita itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Dari itu lebih baik kita memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada di perusahaan kita saat ini. Nah, meski sama-sama mengeluarkan biaya, akan lebih hemat dan menguntungkan bagi perusahaan untuk melatih dan mengembangkan karyawan yang sudah ada pada diri. Nah,
mengembangkan karyawan yang sudah ada daripada mengembangkan karyawan baru. Jadi lebih baik kita mengembangkan dan melatih karyawan-karyawan yang sudah ada, yang sudah lama, daripada kita harus mengambil karyawan baru. Kalau kita mengambil karyawan baru tentunya membutuhkan biaya juga sama, dan tentunya juga akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi jika kita mempertahankan karyawan yang lama dan kita latih dan kita kembangkan, yang jelas pastinya akan lebih menyingkat waktu yang akan dibutuhkan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan juga membantu karyawan untuk lebih percaya diri. Nah, mereka akan lebih betah bekerja di perusahaan yang kita jalani saat ini karena menganggap perusahaan peduli akan kebutuhan mereka. Nah, akan kebutuhan kita semua ya. Jadi perusahaan itu peduli sama kita karena kita di sini dilatih dan dikembangkan apa yang kita jalani untuk saat ini. Nah, jadi terutama kebutuhan dan keterampilan yang mereka perlukan dalam menjalankan pekerjaan kita saat ini. Nah, di yang kelima itu ada transfer keahlian dan kaderisasi. Nah, ini dia. Karyawan pada suatu saat pastinya ya akan memasuki usia pensiun. Nah, jika pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, dan atau keahlian kepada junior-junior mereka. Nah, untuk transfer keahlian ini dapat juga dilakukan training for trainers. Nah, di mana perusahaan melatih karyawan terbaik untuk menjadi trainer handal buat teman-teman yang lain nih, buat teman-teman kita yang lain. Oke, baik, next ya. Nah, di sini ada manfaat dan pengembangan karyawan. Nah, manfaat dan pengembangan karyawan, yang pertama itu ada retensi karyawan yang positif, yang kedua ada meningkatkan keterlibatan karyawan, yang ketiga menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, dan yang keempat ada pemberdayaan karyawan. Nah, mari kita bahas dari retensi karyawan yang positif. Nah, karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan akan pastinya ya akan lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, jadi di sini retensi karyawan itu bisa positif terhadap perusahaan. Nah, dan yang kedua itu meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, karyawan yang merasa bosan di tempat kerja biasanya dikarenakan kemampuan atau keahliannya dalam bekerja tidak berkembang. Rasa bosan pastinya akan menyeret karyawan ke dalam kebiasaan kerja yang negatif dan ujung-ujungnya merugikan perusahaan. Latihan dan pengembangan karyawan secara berkala pastinya kita bisa mendorong karyawan lebih terlihat dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Dia akan lebih bersemangat, percaya diri, dan punya inisiatif baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Dan pelatihan dan pengembangan karyawan yang rutin juga bisa kemungkinan terjadinya evaluasi terus-menerus terhadap karyawan, keterampilan dan proses bekerjanya. Yang paling utama, pelatihan dan pengembangan pada akhirnya juga akan mempengaruhi budaya-budaya di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi harus banyak meningkatkan keterlibatan karyawan. Dan ada menyiapkan pemimpin di masa depan. Nah, ini pastinya dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini akan muncul menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena program pelatihan dan pengembangan karyawan pastinya membantu perusahaan menemukan bakat-bakat kepemimpinan baru. Nah, dari sejak awal perusahaan dalam hal ini biasanya para profesional di bagian HRD ya. Bagian HRD mulai dapat menandai karyawan sebagai kandidat untuk jajaran manajerialnya. Jadi di sini
pastinya akan adanya seleksi untuk pemimpin-pemimpin baru. Nah, perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang baik artinya selalu mempertimbangkan tujuan perusahaan di masa depan dengan menyiapkan talenta yang dapat dipromosikan. Jadi, menyiapkan pemimpin-pemimpin baru untuk mempromosikan jabatan yang akan diisi oleh karyawan-karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan karyawan. Pastinya melalui proses seleksi. Dan di sini ada pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan biasanya berkaitan dengan tingkat keterlibatan karyawan. Para manajer yang merasa diberdayakan di tempat kerja akan lebih efektif dalam mengaruhi karyawan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Karyawan juga akan merasakan otonominya dan nilai-nilai yang dia yakini dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, di sini ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini ada onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, manajemen pengetahuan, pengalaman, dan diklat. Baik, kita jelaskan satu persatu. Di sini onboarding. Nah, onboarding itu program pelatihan dan pengembangan. Biasanya dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Perusahaan memberikan apapun yang karyawan butuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Biasanya ada sesi-sesi untuk mengenalkan karyawan baru kepada struktur organisasi perusahaan. Yaitu ada tujuan, proses, prosedur, aturan, prinsip, norma, harapan, kontrol, dan sistem yang berlaku di perusahaan. Nah, yang kedua tadi ada manajemen risiko. Pelatihan dan pengembangan ini biasanya didesain untuk mengurangi risiko atau mengimplementasikan proses manajemen risiko. Materi program biasanya memasukkan poin-poin seputar keselamatan kerja, keamanan, informasi, dan kepatuhan. Nah, lanjut di sini ada manajemen keahlian. Jadi manajemen keahlian. Nah, manajemen keahlian itu pastinya sebuah perusahaan itu memerlukan proses untuk mengidentifikasi keahlian karyawannya ya. Nah, jadi ini juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan area-area di mana ada kesenjangan di dalamnya. Pastinya diperlukan pelatihan dan pengembangan jenis ya manajemen keahlian. Nah, jadi pengembangan manajemen keahlian ini bisa kita lakukan dalam beragam tingkatan, termasuk dengan memantau talenta-talenta yang ada di perusahaan atau dalam sebuah tim kerja yang terutama ya di PT DR kali ini. Dan di sini ada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir, program pelatihan dengan mengembangkan jenis ini dapat disesuaikan dengan minat dan ambisi masing-masing dari individu karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Nah, jadi di sini lanjut ada manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan, perusahaan pasti melakukan proses pengembangan, mempertahankan, pemanfaatan, serta transfer pengetahuan dari karyawan yang lebih senior ke junior. Jadi kita saling berbagi terhadap karyawan-karyawan junior kita. Dari karyawan yang senior pastinya akan berbagi pengalaman kepada karyawan-karyawan yang juniornya. Nah, terus di sini ada pengalaman. Tentunya dalam program pelatihan dan pengembangan di pengalaman ini karyawan pastinya diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karir mereka sekaligus kontribusi mereka kepada perusahaan. Nah, di dalam program ini karyawan biasanya akan memperoleh penugasan baru dan lebih kreatif yang berbeda atau bahkan biasanya berlawanan dengan penugasan-penugasan rutinnya. Lalu di sini ada diklat yang terakhir tadi, diklat. Nah, biasanya program pelatihan dan pengembangan karyawan jenis ini bisa berupa pemberian pelatihan internal
atau mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan di luar perusahaan, atau juga memberikan kesempatan beasiswa untuk mengambil pendidikan formal lanjutan ya, seperti kuliah ya. Saya seperti kuliah jadi dibiayai oleh sebuah perusahaan, atau adanya pelatihan diklat luar daerah, itu tidak menutup kemungkinan akan hal itu. Nah, jadi tentu saja ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tujuan karir karyawan tersebut di dalam perusahaan kita. Oke, lanjut. Next. Di sini ada metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada pelatihan karyawan, yang kedua ada coaching efektif, yang ketiga ada mentoring kepemimpinan. Oke, kita jelasin yang pertama. Pertama tadi pelatihan karyawan. Nah, biasanya pelatihan karyawan ini bisa membantu karyawan membangun pengetahuan dasar yang harus kita miliki pada level atau posisi tertentu. Nah, di yang kedua itu ada coaching efektif ya. Nah, pemimpin atau jajaran manajemen dapat menjadi coach atau pelatih yang efektif bagi karyawan mereka selama bekerja. Jadi mereka itu bisa menggunakan berbagai situasi yang mereka hadapi sebagai momen belajar. Nah, bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas atau permasalahan yang dihadapi karyawan sehari-hari. Itu bahan belajar yang terbaik berasal dari rutinitas atau permasalahan yang dihadapi karyawan sehari-hari itu. Matamu dan Jadi yang ketiga di sini ada mentoring kepemimpinan. Nah, mentoring kepemimpinan pastinya akan lebih efektif daripada melatih, memarahi, mengkritik atau menegur karyawan. Dengan mentoring, karyawan akan lebih terbantu untuk melihat dampak dari perilakunya dan pastinya akan memunculkan rasa tanggung jawab pribadi dan kemudian berkomitmen untuk membuat perubahan positif. Jadi lebih baik kita mementoring karyawan-karyawan kita daripada harus memarahi, mengkritik atau menegur karyawan. Jadi kita lebih baik mentoring karyawan kita agar lebih terbantu untuk melihat dampak dan perilakunya dan memunculkan pula rasa tanggung jawab di suatu perusahaan tersebut. Jadi mentoring itu akan lebih efektif ya daripada kita memarahi karyawan kita. Memarahi mungkin saja boleh, tapi lebih baik kita memilih mentoring karyawan kita agar karyawan kita itu bisa punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap perusahaan, dan pastinya bisa membuat perubahan yang positif untuk perusahaan kita saat ini. Nah, di sini ada contoh program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama itu ada evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini ada evaluasi dan pengembangan karyawan. Itu yang pertama itu ada tahap reaksi, yang kedua ada tahap pembelajaran, yang ketiga ada tahap perilaku, dan yang keempat ada tahap hasil. Nah, kita jelaskan mungkin di tahap reaksi ini biasanya dalam suatu evaluasi. Di tahap reaksi bertujuan mencari seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah diajukan bagi karyawan. Nah, jadi evaluator akan
akan mengukur keterlibatan karyawan selama program berlangsung, tingkat keaktifan mereka bagaimana reaksi karyawan terhadap materi program. Jadi untuk evaluator perlu menyusun sejumlah pertanyaan yang tepat untuk memancing umpan balik yang diharapkan. Misalnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari program pelatihan dan pengembangan yang baru saja kita ikuti bersama, apakah kita mendapatkan manfaat dari program ini, dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada tahap pembelajaran. Dari tahap evaluasi ini dalam pembelajaran ini berupaya menggali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan pekerjaan dari program pelatihan dan pengembangan yang telah kita ikuti. Nah, cara yang paling umum biasanya untuk mengevaluasi yaitu hal ini adalah dengan memberikan tes di awal dan di akhir masa program. Dengan membandingkan hasilnya, akan terlihat apakah ada peningkatan atau perubahan ke arah yang diharapkan dari karyawan. Jadi diharapkan ya adanya peningkatan atau perubahan ke arah yang diharapkan dari karyawan tersebut. Yang ketiga ada tahap perilaku. Dari tahap perilaku pastinya akan melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasikan hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah mereka ikuti, yang telah kita ikuti bersama ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Proses ini perlu waktu panjang pasca program, bisa kemungkinan ya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi kemungkinan ya nggak terlalu lama juga dari tahap perilaku ini ya. Diharapkan tidak terlalu lama, tapi biasanya proses ini perlu waktu agak panjang juga ya dari pasca program pelatihan dan pengembangan itu. Nah, yang keempat ada tahap hasil. Nah, tahap hasil ini yang dimaksud itu dalam tahapan ini adalah efek yang dikehendaki oleh suatu perusahaan dalam program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing dari karyawan dan pencapaian perusahaan secara keseluruhan. Nah, penguasaan keterampilan dan pengetahuan oleh karyawan semakin penting bagi setiap perusahaan saat ini. Nah, program pelatihan dan pengembangan secara berkala menjadi cara termudah untuk mengembangkan dan meningkatkan modal intelektual perusahaan tentunya. Nah, mempekerjakan karyawan yang terlatih juga akan menekan pembiayaan karyawan yang menguasai pekerjaannya, otomatis lebih besar kinerjanya. Nah, jadi lebih baik dalam melibatkan diri di lingkungan kerja, yang artinya juga akan meningkatkan reputasi perusahaan pada akhirnya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan ini sangat penting bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan saya berharap dengan penyampaian yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi kesimpulannya adalah memang sangat penting pelatihan dan pengembangan karyawan. Baik dari metode pelatihan karyawan, dari coaching efektif, mentoring, itu penting ya, dan dari jenis-jenis pelatihan juga dan pengembangan juga. Semoga juga ada jenis-jenis ini yang akan dilaksanakan oleh perusahaan kita pada saat ini di PTDR ini. Itu jenis-jenis pelatihan seperti onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, dan manajemen pengetahuan, pengalaman, dan diklat. Dan manfaatnya juga begitu banyak ya dari pelatihan dan pengembangan ini, dan bermanfaat untuk retensi karyawan yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, pemberdayaan karyawan. Dan semoga saja perusahaan
yang sedang kita jalani saat ini di PT DR ini bisa melaksanakan beberapa jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan dengan mengharapkan karyawan itu bisa meningkatkan produktivitasnya, memperbaiki kualitasnya, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan transfer keahlian, sehingga bisa adanya terjadinya kaderisasi di dalam sebuah perusahaan dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.